Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman YouTube di seluruh tanah air, di seluruh dunia, di seluruh antero jagat. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sugeng Laksono di channel Kabar Bromo. Di video kali ini saya akan membahas tentang awal mula saya terjun ke dunia YouTube. Oke, sebelum lanjut, saya ingatkan, silahkan subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share jika bermanfaat. Oke, simak video berikutnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sedikit pengalaman saya terjun ke dunia YouTube. Terus terang, dunia YouTube bagi saya adalah dunia yang baru yang saya tekuni sejak 2 tahun yang lalu. Sebelumnya saya memang tidak tahu atau tidak mengerti tentang apa itu YouTube. Hanya yang saya tahu, YouTube adalah sekumpulan video-video yang diupload oleh orang-orang ataupun YouTuber. Dan saya tidak tahu YouTube itu menghasilkan uang atau tidak. Sebelum saya terjun ke dunia YouTube, saya memang tidak mengerti, tidak tahu bagaimana membuat video, bagaimana mengedit video, pengambilan gambar atau angle. Namun sejak tahun 2015, setelah erupsi Bromo tahun 2010-2011, waktu itu saya ketemu dengan salah satu teman dari stasiun TV, yaitu Mas Sahwan Kamahina. Beliau salah satu kontributor di salah satu stasiun TV nasional. Saya bertemu di Cemoro Lawang di Bromo waktu itu. Saya bertanya, Mas Sahwan, kira-kira kalau saya membuat video dan saya kirim ke stasiun TV yang Mas Sahwan kerja saat ini, apakah bisa? Mas Sahwan mengatakan bisa. Namun saat itu saya ada sedikit kekhawatiran karena waktu itu yang berkembang adalah erupsi Bromo yang begitu menakutkan sehingga para wisatawan enggan datang ke Bromo. Saya kepingin dari sisi lain Bromo itu diangkat sehingga masyarakat ataupun wisatawan ataupun pengunjung itu tidak takut lagi datang ke Bromo. Setelah itu saya belajar banyak dari Mas Sahwan. Dan saya diarahkan, kalau satu misal sampean kepingin mengirim atau mengupload video hasil karya sampean, itu bisa bergabung dengan Net Citizen Jurnalis. Dari situ saya bertanya, apa itu Net Citizen Jurnalis? Ternyata saya diberi websitenya, diberitahu websitenya. Saya pelajari di situ, ternyata citizen jurnalis ataupun jurnalis warga itu bisa mengirim video karyanya ke Net TV dan itu ditayangkan. Akhirnya saya mencoba. Nah, di Bromo ada salah satu objek yang menarik
saya hanya bermodalkan waktu itu kamera DSLR, ya, itu saya mencoba mengambil gambar. Nah, saya tidak tahu seperti apa pengambilan gambar yang bagus, pengambilan gambar yang diminati oleh pemirsa, yang sekiranya itu nanti bercerita. Nah, dari situ saya mencoba kirim ke websitenya Net Citizen Journalist. Nah, di situ saya berkumpul, saya bertemu, ya, walaupun sebatas di media sosial dengan teman-teman citizen jurnalis di seluruh Indonesia. Saya banyak belajar dari situ. Video saya yang pertama kali muncul adalah budidaya jamur kancing berkah erupsi Bromo. Nah, begitu ditayangkan, saya itu senang. Karena apa? Nama saya disebut di situ, di Net Citizen Journalist. Tayang waktu itu di Net 10. Nah, saya tidak berpikir apakah tidak pernah berpikir bahwa ini dapat duit atau apa. Yang penting video yang saya kirim ke Net Citizen Journalist itu tayang, itu saja. Nah, setelah tayang, dalam waktu 1 hari itu saya dapat email kiriman dari redaksi Net CJ. Di situ diminta diminta data diri seperti KTP, buku rekening, dan yang lainnya. Ini saya kirim. 1 bulan kemudian saya mendapatkan transferan. Ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, ya. Dari situ saya merasa bangga. Selain dapat duit, karya kita juga bisa ditayangkan di TV. Akhirnya saya terus belajar. Saya sering berkomunikasi dengan Mas Ahwan, dengan teman-teman citizen jurnalis yang lain di tanah air. Nah, saya belajar di situ bagaimana sih membuat sebuah karya video. Bagaimana bisa video itu tadi bisa ditayangkan dan bisa dinikmati oleh pemirsa dan bisa dimengerti. Nah, di situ saya pertama kali belajar ngedit itu susahnya minta ampun. Kalau sekarang kita bisa ngedit dengan mudah lewat HP. Saat itu memang di laptop juga ada, di Windows itu sudah ada aplikasinya. Cuman saya tidak bisa menggunakan waktu itu. Saya belajar, saya browsing di YouTube. Nah, saya tanya teman-teman, akhirnya saya diberi kiriman aplikasi Filmora kalau nggak salah waktu itu oleh citizen jurnalis dari Solo, Mas Is Arianto. Saya diberi di situ, diberi aplikasinya, saya install dan saya belajar di situ. Tetap saya belajarnya dari teman-teman citizen jurnalis, dari teman-teman jurnalis TV-TV nasional. Nah, dari situ ada keasikan tersendiri. Ternyata membuat sebuah video, sebuah karya videografi yang bagus itu, selain gambarnya itu bagus, angle-nya bagus, terus bisa dinikmati, bisa bercerita video itu tadi. Dan saya juga heran bagaimana cara saya itu membuat video atau video yang berbasis berita. Di situ ada orang yang kita wawancarai. Nah, saya bingung bagaimana saya membuat sebuah wawancara, sedangkan materinya saya itu bingung. Akhirnya saya belajar, belajar dari teman-teman jurnalis yang di Probolinggo yang menjadi kontributor TV-TV nasional seperti
Mas Farid Valevi dari JTV, Mas Puji Anugrah Leksana dari TVRI Jawa Timur, Mas Hana Purwadi dari MNC, dan masih banyak teman-teman yang lain. Nah, saya berpikir ternyata di dunia jurnalis ini sangat mengasihkan. Selain kita bisa berkarya membuat video di situ, kita juga bisa ketemu dengan orang-orang penting ya. Saya pernah bertemu dengan Menteri SDM Bapak Ignatius Jonan, nah, di vulkanologi. Nah, disitulah saya mulai punya semangat untuk belajar membuat video, membuat sebuah karya berita. Ya, walaupun sampai saat ini pun saya masih terus belajar dan belajar, yang tentunya belajar itu tidak ada habisnya sampai kapanpun. Sampai akhirnya saya diberi kabar oleh teman-teman citizen jurnalis, selain di Net TV saya juga bisa pernah kirim ke jurnalisme halayak TVRI nasional, ditayangkan setiap hari Sabtu jam 12 atau jam 1 siang waktu itu. Nah, saya kirim, ternyata bisa diterima. Tapi walaupun bisa diterima, di situ saya masih belum merasa puas. Saya masih harus belajar. Paling tidak saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi saya hidup di kawasan wisata Bromo. Banyak sekali yang bisa dieksplor, baik itu seni budaya, baik itu pertanian. Pokoknya banyak alamnya, itu banyak yang menarik. Namun demikian, saya tidak berhenti di situ saja. Di Transmedia juga saya pernah mengirimkan karya video yang unik, yang menarik. Tapi dalam hati saya, apakah video ini bisa diterima oleh masyarakat, apakah bisa diterima oleh redaksi. Namun alhamdulillah, setiap saya mengirimkan karya saya selalu berpikir, yang pertama, apakah video saya ini bisa dinikmati, apakah video saya ini bermanfaat. Ya, walaupun saya juga berpikir apakah ini juga dibayar, seperti itu. Namun dibayar ataupun tidak, yang menjadi kebanggaan saya sebagai citizen jurnalis adalah video saya ditayangkan dan nama saya disebut di situ. Banyak hal yang bisa saya ungkapkan menjadi unek-unek saya sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Contohnya jalan yang menuju kawasan wisata Bromo itu dulu rusak, berlubang, membahayakan wisatawan, bahkan mengurangi kenyamanan para pengunjung yang mau datang ke Bromo. Maka dari situ, unek-unek saya ini tadi, curhatan saya ini tadi bisa saya ungkapkan lewat media televisi dengan karya video-video saya. Ya, walaupun masih belum banyak video saya, namun alhamdulillah dari video saya yang pernah saya unggah ke Net Citizen Jurnalis, yakni tentang kondisi jalan yang
rusak parah. Rusak parah dalam artian ini mengurangi kenyamanan dari wisatawan. Dari sini saya menyampaikan unek-unek itu tadi, ya tentunya dengan penyampaian yang normatif, penyampaian yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, dan alhamdulillah dari ungkapan curhatan saya lewat media televisi itu tadi, tahun 2020 kemarin pemerintah sudah membenahi jalur wisata ke Bromo dan sekarang sudah bagus. Saya juga berterima kasih kepada Pemkab Probolinggo, pemerintah, semuanya, kepada semua pihak. Ya walaupun saat itu awal-awalnya saya memang dianggap kurang kerjaan ya, dalam pengambilan gambar untuk memfoto. Bahkan masyarakat sekitar, ngapain sih kamu foto jalan bolong, foto jalan rusak, kurang kerjaan. Saya bilang, enggak, iseng aja. Saya jawab seperti itu. Namun saat ini alhamdulillah semua bisa menikmati, semua bisa merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Sekali lagi saya berterima kasih kepada pemerintah, Pemprov Jatim, kepada Kementerian PUPR, Pemkab Probolinggo, dan semua pihak yang peduli dengan fasilitas penunjang di kawasan wisata Bromo. Kembali lagi ke dunia YouTube, berawal dari saya terjun ke citizen jurnalis itu tadi. Saya mencoba tahun 2018 kalau tidak salah setiap bulan November. Saya mengikuti kompetisi video kreatif di Radar Bromo. Dan itu yang ikut ternyata teman-teman dari jurnalis TV nasional. Saya ketemu Mas Puji Anugrah Leksana, dengan dari Time Indonesia ada Mas Happy. Itu saya ketemu di sana dan saya lihat, saya sempat minder karena apa? Pesertanya itu orang-orang yang cukup punya pengalaman dan hasil karyanya memang tidak diragukan lagi. Tapi Mas Puji memberikan semangat pada saya untuk tetap ikut, karena di Bromo itu masih banyak yang bisa dijadikan bahan untuk video kreatif. Akhirnya saya membuat sebuah video dengan durasi 2 menit. Temanya itu Jeep Hardtop. Nah, Jeep Hardtop transportasi andalan wisata Gunung Bromo. Ya walaupun tidak menang, walaupun tidak masuk nominasi, namun di situ saya berusaha untuk percaya diri, walaupun saya minder, walaupun saya tuh merasa karya saya ini kurang bagus. Nah, saya upload pertama kali di YouTube, di channel YouTube saya. Tidak ada yang nonton waktu itu, tidak ada yang nonton sama sekali, sepi, tidak ada yang nonton. Dan saya asal upload aja, upload. Akhirnya selang 2 tahun kemudian saya sering buka YouTube. Di situ ada channelnya Bang Denjisi, channelnya Timun Adioso, channelnya Bang Gondrong Labanan. Saya perhatikan di situ, saya lihat di situ, saya belajar bagaimana membuat video YouTube yang baik, yang menurut
bahasa mereka itu SEO, yang bisa direkomendasikan oleh Google atau YouTube. Nah, setelah 2 tahun saya belajar YouTube, akhirnya saya menemukan pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana membuat video YouTube yang bagus, membuat video YouTube yang bisa dinikmati oleh penonton. Ya, walaupun saat ini channel saya masih gaduh-gaduh, masih campur-campur. Tapi saya tidak berhenti belajar. Saya berterima kasih pada Bang Danjise, saya berterima kasih pada Bang Gondrong Labanan, Mas Timun Adioso. Saya banyak tahu, banyak belajar dari beliau-beliau yang sudah terjun ke dunia YouTube, dan saya perhatikan sukses. Sampai saat ini pun saya masih tetap belajar. Jadi bagi teman-teman YouTuber pemula seperti saya, jangan pernah berhenti belajar. Karena pekerjaan apapun itu memang harus ditekuni, ditelateni. Resiko harus tetap kita hadapi. Bagi saya, dalam sebuah pekerjaan tidak pernah ada halangan, namun ada tantangan yang harus kita jawab di situ. Tantangannya apa? Seperti konten saya itu campur-campur. Di situ ada kulinernya, ada wisatanya. Pokoknya orang itu mungkin kalau melihat channel saya itu kurang ngeh ya, kurang tertarik. Tapi saya berusaha bagaimana mungkin di satu atau 2 video atau bahkan ya lebih dari itu ada yang disukai penonton. Tapi saya tetap berusaha bagaimana video saya ini bisa dinikmati. Selain itu, YouTube atau nge-YouTube ini, saya sekali lagi, sama dengan pekerjaan apapun, perlu ketelatenan, perlu keseriusan, perlu sesuatu yang bisa atau yang membuahkan sebuah manfaat, membuahkan sebuah ketertarikan orang untuk menonton. Saya saat ini walaupun di channel saya itu gaduh-gaduh, sekali lagi ini sifatnya saya bukan menggurui, tapi saya memberikan sedikit semangat, sekelumit semangat pada teman-teman, sahabat-sahabat YouTube yang tanda kutip pemula. Ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah punya perasaan berhenti untuk belajar. Saya juga begitu, saya tetap belajar. Saya belajar gimana sih membuat video yang bagus, bagaimana sih membuat sebuah karya videografi yang bisa ditonton, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Baiklah sobat, saya kira cukup di sini dulu cerita awal mula saya terjun ke dunia YouTube. Semoga bermanfaat. Silakan komentar di kolom komentar. Saya ingatkan lagi, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Tekan tombol loncengnya sehingga bisa mendapatkan notifikasi video-video saya berikutnya. Tetap semangat bagi teman-teman atau sobat-sobat YouTube pemula.
jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berkarya. Ya. Oke lah, sekarang saat ini kita belum begitu dikenal. Tapi dengan keseriusan, dengan kegigihan kita, saya yakin, kita semua sobat-sobat YouTube akan menuai perjuangan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita perbuat. Tetaplah memberikan yang terbaik bagi semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.